Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 20 Oktober 2025. Judul renungan hari ini adalah Pengampunan Kekal. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, "Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Tahukah engkau bahwa Alkitab sebenarnya tidak memerintahkan kita untuk memohon pengampunan dari Tuhan? Lebih dari itu, Tuhan bahkan tidak menyediakan pengampunan seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Sebaliknya, Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia memberi kita pengampunan. Pengampunan berarti memaafkan. Artinya, kesalahan atau dosa yang dilakukan pelaku tetap tercatat, tetapi ia tidak lagi dimintai pertanggungjawaban atau dihukum. Beginilah cara manusia mengampuni. Namun, bukan itu yang dilakukan Allah dalam Kristus Yesus. Perjanjian baru memperkenalkan kita pada kenyataan pengampunan yang lebih besar. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita." Namun, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni di sana sebenarnya adalah apiemi, yang berasal dari kata apohesis. Kata ini tidak semata-mata berarti memaafkan. Sebaliknya, kata ini berarti mengusir, untuk mengambil sepenuhnya, atau memisahkan dari. Itulah pengampunan, bukan memaafkan. Allah tidak mencatat dosa-dosamu lalu mengampuni engkau. Tidak, Ia menghapusnya sepenuhnya. Dosa-dosa itu dibawa pergi, dihapuskan. Inilah sebabnya kita tidak terus-menerus memohon ampun kepada Tuhan. Di dalam Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Dosa-dosa itu dihapuskan, bukan ditutupi. Kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus telah menyediakan pembayaran penuh atas dosa yang menghasilkan pembenaran total bagimu. Beberapa orang mengutip ayat-ayat dari Matius, Markus, atau Lukas untuk membenarkan mentalitas pengampunan. Ajaran Yesus dalam Injil-Injil tersebut ditujukan kepada orang-orang yang masih berada di bawah perjanjian lama sebelum kematian dan kebangkitannya. Namun sekarang, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, dan Allah tidak mencatat dosamu. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Engkau telah dibersihkan, dibenarkan, dan dikuduskan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu atas pengampunan dosa kekal yang kumiliki dalam Kristus Yesus. Aku hidup dalam terang kebenaranku, menyadari bahwa dosa dan dampaknya tidak berkuasa atasku. Aku hidup dengan berani dan percaya diri, menikmati persekutuan tanpa hambatan denganmu. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Ibrani 10 ayat 17, Kolose 1 ayat 14, Kisah Para Rasul 13 ayat 38-39. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.